Wis apa ilmumu sing nggone madrasah metu kelas 6 iku amal itu sapi kasamono. Itu cerita orang tua. Keluar dari MI tahun berapa, Pak? Keluar dari MI saya tahun 77, Pak. Iya, ujiannya Ma'arif dan Min ngumpul di Keranji, Karbiatu Kalapa. Sehingga saya waktu niku diarem-arem karo Kaji Ahmad, wis lah diterima apa adanya wae. Mungkin ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya, lebih afdol kon berbuat baik nang wong tua karek siji daripada kon menerusna sekolah menurut aku lho iku. Maka ketika wong tua kon tinggal iki berat rasanya hati dan sangat membutuhkan kon muga bapak wis ka ono. Pendampingi wong tua iki sane ayem pondok omah. Ya, alhamdulillah karena dulu saya juga mengikuti khot. Oh iya. Halus juga mengikuti, jadi alhamdulillah saya ada keahlian khot dulu, Pak. Tapi sekarang sudah Lama nggak dipakai mungkin. Nggak lama nggak dipakai. Saya tidak menyangka, Pak. Karena di Tanfid itu membutuhkan orang yang akionya oke, pendidikannya oke, dan paling tidak ya masih muda lah. Karena masih muda itu berpower. Dan karena di Tanfid ini kan partner kerja. Mestinya kan gitu, partner kerja. Sebetulnya membutuhkan. Aku waktu tidak menyangka, karena di hadapan saya itu ada Pak Hadi, ada Pak Samsudin. Anak-anak yang ada di bawah usia saya. Kami harap ada kesemangatan juang dan bagaimana ya, ketika nanti terjun atau ketika nanti terpilih menjadi pengurus di Tanfidia. Ini sudah ibarat orang sudah lihai. Ini harapan kami, betul-betul harapan kami. Jadi kaderisasi ini betul-betul tersusun. Kaderisasi ini betul-betul ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang masih setia dengan YouTube channelnya Ansor Dagan. Ketemu lagi kita dalam acara talk show Ansor Dagan, membahas seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Jamiah NU di Dagan umumnya dan panom-panom di masing-masing yang ada di Dagan. Tentunya dengan para narasumber yang asik untuk kita ajak ngobrol, kita ajak untuk berbagi pengalaman terkait dengan menjalankan roda organisasi. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman pribadi para narasumber. Saat ini, alhamdulillah di studio media Ansor Dagan sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua NU Ranting Dagan, Bapak Supandri Hasim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh dan studio media Ansor. Terima kasih. Jadi niki adalah olah kreativitas dari sahabat-sahabat Ansor di media, utamanya ini di YouTube. Ya. Jadi di Ansor itu ada beberapa media sosial yang sudah kita ikuti di sana. Ada IG, Instagram, jangan lupa untuk mampir ke sana. Begitu juga dengan website kita juga ada, jangan lupa untuk dikunjungi, dan tentunya YouTube, jangan lupa juga untuk di subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama beliau seputar terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau selama menjabat di Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Dagan. Bapak, kita akan ngobrol santai terkait dengan kegiatan-kegiatan Bapak. Namun sebelum itu kita mau tahu lebih dalam tentang sosok panjenengan selaku pribadi tentunya. Ya. Punten niki bisa diceritakan terkait dengan jenengan ini, mulai dari latar belakang pendidikan, mulai dari apapun lah tentang jenengan yang bisa kita share. Ya, insyaallah. Ke khalayak secara umum. Ya. Monggo Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih niki
adik-adik apa teman sahabat-sahabat Ansor. Terima kasih atas undangan dan kepercayaan dan terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya, latar belakang saya sebetulnya saya ini bukan orang berpendidikan. Ya, katakanlah saya ini termasuk di masa saya sekolah di madrasah dagang. Itu memang saya menggebu-gebu ingin melanjutkan pendidikan yang ada di pondok bersama dengan Bapak Warjidan. Satu perjuangan untuk bagaimana kita bisa melanjutkan sekolah. Karena setiap saya matur kepada orang tua, Pak, saya ingin mondok. Wes gak usah. Kowe mondok lho. Ndelok Pak Jumar, ndelok Pak Umar, ndelok Pak Haji Ali, toko pondok pirang-pirang puluh tahun yus nang alas maneh wis. Wis apa ilmumu sing nggone madrasah metu kelas 6 iku amal itu sapi kasa mondok. Itu cerita orang tua. Keluar dari MI tahun berapa, Pak? Keluar dari MI saya tahun 77, Pak. Iya, ujiannya Ma'arif dan Min ngumpul di Keranji, Kardiatu Kalapa. Iya. Di masa itu saya yang Min, ujian Minnya bukan Ma'arifnya, Min itu pada waktu itu Yai Munjidan itu duduk di kelas 2 sanawiyah. Karena di masa itu memang susah, Pak, untuk orang tua terus mempunyai tekad, wah anakku tak pondok, susah waktu itu. Lagi-lagi karena terbentur ekonomi dan SDM-nya sangat lemah sekali. Bagaimana nggak lemah sekali, wong hasil dari pertanian di umur setahun, pagu kebutuhan anak dan keluarga. Di waktu itu SDM-nya sangat-sangat. Gitu. Setelah itu, alhamdulillah saya dengan Pak Warjidan mempunyai etika karena tujuan baik. Saya rawuh kalau Pak Warjidan itu gini, Yai Sabin. Tebung. Boten Yai Sabin, Yai Samsul Huda. Oh, yeah. Tujuan saya itu ya tawasul, minta doa agar bagaimana orang tua itu bisa terbuka hatinya untuk merestui anak mondok. Itu tujuan saya dengan Pak Warjidan itu. Satu perjalanan, satu perjuangan. Yang pertama kali rawuh nanggone rumah Mbak Samsul Huda, di situ diberi kopi 2 cangkir. Setelah itu mijeti Mbak Yai itu setelah waktu niku kula kali Pak Warjidan itu diparingi wekdal niku minuman. Berupa minuman. Dikengken kalau Mbak Yai Samsul Huda, minuman iki sebagian seken genuk, sebagian iki seken ceret. Engko ditunggu 1 minggu bagaimana reaksinya. Pada saat itu saya tunggu-tunggu dan setiap hari aku dengan ibu saya ngomong, karena ibu saya mendukung, tapi kapan nih Bapak? Bapak laki-laki terus gak usah sekolah, malah itu kono sapi, dia menikon payu rabi itu kawan. Laki-laki itu, Ya, jadi karena iya, jadi orang tua itu belum merestui karena belum terbuka. Setelah itu 1 minggu saya tunggu, saya tarik lagi yang terakhir 1 minggu itu belum restu. Terus gak usah mikirin mondok. Apa sing kon olehi nanggone madrasah selama 6 tahun, iku kon ngamalno. Iku iso nuntun awakmu urip. Setelah itu saya dengan Pak Warjidan itu masih menggebu-gebu ingin. Masih tidak putus asa. Rawuh malih tanggone Yai Mbah Samsul. Setelah niku alhamdulillah. Mantu niku disukani siri karo siri sura, Pak, sura. Terus kali toyoh niku nggih. Daun sirih niku dengan sore bantal, terus banyune niku dengan nggone ceret. Mboten sate sek nggone genuk. Alhamdulillah. Jeda 3 hari kula mboten matur napa-napa. Tapi bapak sih matur piyambak. Wis saiki piye koni? Niatmu mondok wis bulat temen lho. Nek wis bulat, tak terus saiki gathingku. Di wekdal niku mantun sembayang asar kula ditit error tiyang sepah. Nek kowe wis niat teman bulat niat mondok, ayo tak terus saiki. Tapi kanang Keranji. Nanggone pondok yang Ghafur. Ngoten tadi. Kula manut mawon sing penting kesah. Mau tak pasrahno nang sanamu. Muga kula tasih wonten hubungan kait silsilah kekeluargaan kaliyan marpakan. Nggih Bapak Nuka saking Gianyar. Orang tua dari Nggih, ya Ghafur. Nggih, apa yang Ghafur. Dadi kula si bapak saya kenal banget teman si family dan bapak niku dari keluarga bapak niku asli saking Gianyar. Ibu kula saking Dakan. Jadi acuan saking Gianyar Dakan. Di Gianyar ketepatan tanggal Bayi Ghafur niku semua keluarga saya. Seperti Mat Irfan, Mas Jukil nih, keluarga kula, termasuk Sudikin.
Sidiki Jati Petinggi barang niku. Nggih, Nah nggih. niku keluarga kula sedaya. Jadi ngene kula kawasan Sumur Besar niku sedaya keluarga kula. Ngantos saniki. Masuk teng kene Pondok Jogopur niku mengikuti sekolah dinia kali Dinia, ngaji kitab 3 kuning. tahun niku Nggih, wau, nggih. kemudian Kemudian kula pikir-pikir, wah golek formal ya dari nang Keranji. formalnya Formale pas niku wau. berarti masuk di formal ikut di Nggih. ujian. Nggih. Dadi kalau di formale niku mboten. Dadi formale kula masuk Pak Dukan masuk. Oh, artinya kembali lagi di formal 3 tahun lagi Nggih, nggih ngoten. Dadi kula 6 tahun niku yang 3 tahun saya dinia. Kok kepikiran golek formal. Tenggene Keranji, mengko teng mriku niku mboten formal. Gitu. Isih salah dadi kula golek teng Keranji, pas kula masuk teng mriku pas Padukan medal mriku ngoten. Dadi 3 tahun. Bunga Padukan niku di bawah kula 3 tahun, Pak. Ngoten lho. Tapi secara keluar dari MTS-nya atau sanawiyahnya Nggih sama. sarangan karena Nggih. jenengan 3 tahun. Nggih, dadi kula insyaallah nek mboten salah niku nggih kados almarhum Yai Maimun, nah, Yasa, terus niki Gus Rul niku sebangku. Insyaallah kali kula, Aji, Pak Aji. Anu niku sak kanca kali kula. Justru dia Nggih. Nggih. Gus Rul niku sak bangku kali kula insyaallah mboten salah. Tiyang sepuh kula wafat niku di tahun 2082 Pak. Awal. Kula wangsul, setelah wangsul niku setelah pitung dinane kula matur kali tiyang keluarga matur kowe nek omah sik aja balik mergo kaya ibu iki gak ono sapa-sapa. Niku menjelang ujian sanawiyah. Nggih, Belum selesai ujian. mboten nggih mboten selesai ujian akhirnya tiyang sepah, dulur-dulur saudara saya itu tidak mendukung, Pak. Dan saat itu Mbajak itu saya nggak punya sepeda. Nggih, dan transportasi Transportasi jarang wangi. Sehingga saya waktu niku diarem-arem karo Kaji Ahmad wis lah diterima apa adanya wae. Mungkin ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya lebih afdol kon berbuat baik nang wong tua karek siji daripada kon menerusno sekolah menurut aku lho iku. Maka ketika wong tua kon tinggal iki berat rasanya hati dan sangat membutuhkan kon muga bapak wis gak ono. Pendampingi wong tua iki sane ayem pondok omah. Nang kon lu morono ya otomatis wong tua kepikiran sehingga enggak nggih bebane wong tua susah tapi kon tambah susah kok Abdul wis teko lah kita terima mungkin ada hikmah kula manut waktu niku nggih karena satu-satunya orang yang mengatur saya dan satu-satunya orang yang saya buat uswah saat itu Pak Ahmad kakak ipar kami dan itu yang mengarahkan ke pondok barang niku nggih jadi kula niku atas dorongan niku kula kesemangatan luar biasa jadi nggih setelah niku kula duduk di rumah hampir belum ada setahun. Kula dilamar wekdal niku nek mboten lepat niku Pak Haji Ahmad karo bapakne Pak Khalid. Pak Jansori. Nggih, diikutkan untuk membantu di madrasah. Nggih. Madrasah Kidul, madrasah kuno, Pak. Nggih, selatan masjid niku Wadung Edan, hanya 3 lokal. 3 pintu, 3 lokal. Oh, wis luar biasa. Jadi jenengan langsung di pondok ini sekitar tahun pinten, Pak? 82 awal. Heeh. 82 Januari. Nah, lebih lah. Nggih, akhirnya wis niku wau karena ya saudara tidak mendukung terus termasuk Haji Ahmad sebagai uswaku niku perbandingannya ngene niku wau. Abdul ngeramut wong tua karena wong tua dalam keadaan kesusahan daripada kau meneruskan mencari ilmu. Kemudian diajak untuk iya karena dan waktu itu Pak yang tidak menjadikan saya semangat karena transportnya susah banget. Bahkan aku sepeda belum punya waktu itu. Waktu itu pas ke ngeromat madrasah istilahnya diajak untuk ngajar di madrasah itu sarangannya sinten mawon? Pertama kula dijak nggene madrasah niku kula ni anu Pak, minder enggak punya ilmu. Itu di tahun 82 berarti iya. Ya? 82. Nggih. Kula niki minder. Jadi bahasanya akhirnya diberi support. Wis lah termasuk Pak Haji Maskur memberikan support wis lah diamalno apa adanya. Waktu niku dalam kepemimpinan Yai Masudi. Alhamdulillah saya masuk, Yai Mujidan masuk 40 hari di belakang kula masuk. Karena Yai Mujidan itu sebelum kawin itu ngajarnya di Banyuwangi. Nggih. Tidak dirangkul diindahkan. Setelah Yai Mujidan niku mantuk dari pondok niku mboten langsung dirangkul teng kene. Banyuwangi cale. Kula tasih sepeda dhuwur sepeda
numpak sepeda banci. Sepeda ulung, sepeda unto. Nggih, sepeda Yang unta. ada watangannya itu kan? Iya. Tiga itu. Lebih tinggi sepedanya daripada orangnya. Sehingga numpak iku banci. Pulang pergi ndak Ah, ada nggih. bang. Nggih. Setelah niku Yai Mujidan setelah kawin masuk di madrasah belakang 40 hari kula masuk di belakangnya. Jadi insya Allah guru muda di saat niku di dalam kepemimpinan Yai Masudi niku kula. Jenengan. Nggih. Lah kula waktu niku sangat membutuhkan ilmiah untuk cara mengajar dan sebagainya sehingga alhamdulillah waktu dirangkul Yai Masudi. Bahkan kula masuk setelah 40 hari niki kula niki dirangkul Yai Masudi dan aku diajari tentang masalah Bagaimana menyampaikan? bukan metode penyampaian niku mungkin lambat-lambat. Dikai beban TU. Oh, dikasih tugas. Nggih. Ya tata buat usaha. absensi guru hadir, absensi ada tamu, absensi Zaman dulu masih belum ada. Wah, manual semua, Pak. Manual semua ya. Manual Tulis tangan semua, itu ya? nggih. Tapi bagus-bagus kayaknya Pak dulu. Ya, alhamdulillah. Karena dulu saya juga mengikuti khot. Oh iya. Halus juga mengikuti. Jadi alhamdulillah saya ada keahlian khot dulu, Pak. Tapi sekarang sudah Lama nggak dipakai mungkin. nggih lama nggak dipakai. Berapa Bahkan tahun? di al-kursi ini, Bu. TU itu. Saya jadi TU itu selama Yai Masudi masih hidup. Jadi insya Allah 82 sampai 93. Karena saya 93 itu masih sebelum Yai Masudi. Bahkan saya pamitan untuk ke Malaysia itu ya dengan Pak Presiden. Jadi etikap saya karena adik saya itu kuliah waktu itu dan saya ini ya mencari lebih lah Pak. Karena saya sudah berumah tangga dan saya punya anak umur 1 tahun, hari kaya. Iya, jadi saya merasa adik kuliah, nggak ada siapa-siapa, bapak sudah nggak ada, dari saya berkewajiban sebagai orang tua. Akhirnya saya lari ke Malaysia. Bahkan saya satu perjuangan dengan Pak Warsidan. Selesai di madrasah tahun berapa itu ke Malaysia? 93 Pak. 93. Iya, tapi tanggalnya lupa saya. Oke di tahun 93. Sama-sama. Iya, saya pamit dengan Pak Warsidan ke Yai Masudi. Yai Masudi merasa keberatan. Janganlah kalau bisa. Karena kamu di sini itu ya saya butuhkan. Ya betul, saat ini usia berapa Pak? Usia sekarang mungkin kurang lebih sudah kelahiran 63 Mas. 58 ya. 56. 56 Mas. Kalau nggak salah itu ya. Iya, itu. Nanti kalau salah itu benar. Itu usia saya. Kagungan putra pinten? Alhamdulillah dikaruniai putra sebetulnya 3. Jadi awal perempuan yang nomor 2 itu gugur di umur 4 bulan ya nggak salah, 4 bulan keguguran. Janinnya belum dapat diketahui lagi perempuan. Jadi putra ya, saat menikah ada Mbak Tarika. Iya ada Mbak Tarika, ada Fahmi. Fahmi ya. Ada suami. Alhamdulillah yang satu dulu itu saya merasa bangga ya. Orang tua kan yo ingin anak itu pendidikannya lebih daripada orang tua ya karena orang tua pernah kecewa. Jadi saya bertekad anak kami itu harus di atas saya. Sehingga anak saya itu saya berpikir anak perempuan itu harus ditanam di agama. Sehingga anak itu saya suruh ke langitan nggak mau. Nah, akhirnya dia mencari sendiri. Alhamdulillah disuci. Bapak Usolihin. Akhirnya alhamdulillah wisuda di tahun 2008. Nah, monten-monten akhirnya kulo kengken ngelek S2. Hanya kan kulo cari muntahis. Tetap di IAIN sini. Nggih. Mereka ngekos terus diarahkan kayak Yai Muntahan itu ngulang di TPQ. Bahkan dia itu kan dengan suci itu kan pun mengikuti Anadiyah. Quran itu tadi pun gak ada bekal apa ya. Nggih, akhirnya ngulang dengan mereka. Nggih. Ngulang TPQ, ngursus sanawiyah, aliyah, SMP, ngoten. Nggih, itu tadi sebelum singkat cerita nih berarti Bapak. Setelah itu Saniki alhamdulillah aktif lagi di lembaga pendidikan. Alhamdulillah. Jadi saya setelah dari Malaysia 2012 ditarik lagi pada masa itu Pak Rul jadi ketua dinia saya ditarik. Ya. Saya mau awalnya nggak mau. Oke saya ini cukup gini aja. Enggak, ayat amal no. Ilmu bila amalin kasesati bila samarin. Wah iya ya. Aku berpikir aku pengen dipono wong toko yang melarat terus aku duwe ngene iki kok merasa berdosa. Nggih, merasa berdosa. Jadi kalau merasa berdosa akhirnya
alhamdulillah mengikuti. Waktu ini masih ada Pak Yamuntoyo. Di guru dinian itu. Pak Mutoyo Ya Pak Mutoyo, Pak Askan. pendidikan. Nggih, pendidikan. Jadi sekolahan kidul ngriko. Alhamdulillah. Oh iya, yang madrasahnya masih yang ada di selatan. Nggih, selatan tapi madrasah baru. Kan iki niki. Nggih, ngoten. Di teng mriku asik, wis kula nikmati mawon. Jadi saya mengajar itu bukan karena aku hebat mboten ya. Aku di samping saya belajar, saya beradaptasi dan aku sendiri itu jadi orang tua paling mboten kula ya dengan ketuaan pengalaman saya ini saya berikan pada anak-anak dan dibutuhkan. Nggih, waktu dibutuhkan. Alhamdulillah sampai ngantos saniki. Hari-hari aktivitasnya nggih ngurusi musolahe Mbah Cimonah niku karena musola kula pengen awit cilik, Joko cilik sampai tuwa iki niku hanya niku. Jadi income kula teng mriku di samping rambut musola nggih niku nderek-nderek ngajar teng mriki. Lah kalau ini pas reformasi kuliah yang jadi lagi niku kula kan karo kula kan ingin dikurangi jadwale. Bu, kula niki wis nunggu. Satu minggu berapa? Full 1 minggu. Iya. Jadi terkait dengan beliau, kiprah beliau mulai dari pendidikan sampai dengan saat ini juga meramut pendidikan. Alhamdulillah. Ya, dan sekarang kita akan terkait dengan kegiatan beliau selaku ketua NU Ranting Dadan. Ceritakan Pak, awal mula kemudian jenengan terpilih menjadi ketua NU. Sebelum itu barangkali sebelum kemudian menjadi ketua NU dulu. Kula sebelum jadi ketua Tanfid ini dulu saya mengikuti pada waktu itu dipimpin oleh Pak Rul. Iya, 2 periode. Bahkan waktu niku kasih wonten Pak Haji Maskur, kasih kesangi Pak Haji Maskur dan sebagainya. Itu supportnya luar biasa. Pak Haji Ali, Pak Haji Maskur supportnya luar biasa. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan dan kita waktu niku yo disibukkan dengan yang lain sehingga bagaimana ya yang ngamati itu rada miskomunikasi. Waktu itu belum ada HP, Pak. Jadi kumpulan ketemu lagi enggak belum ada enggak yang selama itu saya ketahui untuk surat menyurat. Jadi struktural organisasi itu belum dimaksimalkan, belum berjalan maksimal. Masih secara struktural lah. Struktural nggih. Ya lagi-lagi kalau rawuhnya kumpulnya di Pak Haji Maskur ya di situ itu ganjeng sampai jam 1 membahas organisasi, tapi setelah itu sudah hilang karena tidak ada kelanjutan enggak ada. Tugas sampean ini, kamu ini enggak ada. Ya, di posisi apa dulu, Pak? Saya di posisi sekretaris 2. Sekretaris 1 Pak Jimuntoyo. Pak Muntoyo, Pak Jimuntoyo. Pak Muntoyo, sekretaris 2 saya. Jadi saya sekretaris 2. Tadi bahkan waktu di periode Pak Rul yang terakhir itu setiap anggota itu dihadiri semacam rutinan. Jadi bergiliran bergiliran. Kalau nggak salah di rumah kami sudah 2 kali. Ya membahas itu. Itu setiap 1 bulan sekali. Kalau nggak salah 2 bulan sekali. Kalau nggak salah itu. Ingat saya itu. Bahas terkait ke NU-an. Iya, ke NU-an. Kelanjutan sebagainya. Hanya di situ, Pak. Karena apa? Karena ya dari masing-masing bidang itu tidak dijalankan. Tidak bisa jalan Pak. Karena ya kemungkinan dukungan dan memang waktu itu mungkin masih tertutup, belum terbuka lebar, tidak kerjasama lebar maksud saya. Saya ingat saya dulu juga pernah ada kegiatan Lailatul Istimewa beberapa kali. Pernah mengadakan Lailatul Istimewa di depan madrasah, pakai gelaran. Ya waktu itu ya yang kita harapkan ya donatur dari mereka. Waktu niku nggak ditekno kotak, yang ngaten ini ya nggak bisa maksimal. Jadi barangkali bisa sharing. Tadi sudah disampaikan terkait dengan beberapa kendala waktu itu terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Ya barangkali saya amati itu ya mungkin dari Surya sendiri, dari Tanfid sendiri itu tidak ada komunikasi, terus tidak bisa merangkul. Waktu itu saya amati itu ya dirangkul lah, tapi yang dirangkul ini masih bagaimana ya tidak kesadaran untuk di organisasi itu belum begitu pas. Jadi ini bukan bermaksud apa-apa, ini hanya sebagai nanti pengalaman kita ke depan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Hal-hal pengalaman itu kan kita share.
Kemudian sampai dengan saat ini menjadi ketua NU Ranting Daji. Saya tidak Iya. menyangka, Pak. Karena di Tanfid itu membutuhkan orang yang akionya oke, pendidikannya oke, dan paling tidak ya masih muda lah. Karena masih muda itu berpower. Dan karena di Tanfid ini kan partner kerja. Mestinya kan gitu, partner kerja. Sebetulnya membutuhkan. Aku waktu tidak menyangka, karena di hadapan saya itu ada Pak Hadi, ada Pak Samsudin. Jadi saya tidak sedikit pun tidak ada harapan apa-apa. Dan aku tidak terbayangkan, sama sekali tidak terbayangkan. Bukan saya orangnya. Aku yakin. Karena saya nol dari pengalaman semuanya. Cuma ya pernah mengikuti di organisasi. Cuma tapi kan sudah berpengalaman di sekretaris itu kan posisi yang apa ya, kalau dibilang ya, organisasi itu posisi yang strategis, dan di sekretaris ya itu, karena kok umpama di organisasi itu kok seperti apa ya, organisasinya kok berjalannya waktu itu kan ya kadang-kadang ada event yang penting kayak baru kumpulan 3 bulan 4 bulan penting baru kumpulan, berarti kita itu sudah lupa lah menulis dan sebagainya, notulen itu bahkan notulen saya sendiri yang menulis itu lupa apa ya sebetulnya itu, karena ya itu memang jadi kurang gapnya gitu. Jadi ya pengalaman saya di pimpin Pak Rul itu lebih bagus lah daripada yang dulu. Nah di masa itu Pak, saya ini berpikir kayak gini, ya Allah, NU ini sebetulnya itu sudah lama berdiri. Kenapa ya zaman orang-orang dulu yang tua-tua itu doanya mandi, ilmunya tinggi, kok gak bisa memiliki sebidang tanah untuk calon kantor? Itu yang saya terpikirkan. Sampai saya dinobatkan, dipilih menjadi ketua Tanfid. Itu yang menjadi momok. Jadi sebelum jenengan masuk menjadi ketua Tanfid itu memang sudah ada wacana. Ada wacana. Karena saya di periode Pak Rul dua periode niku. Sebetulnya saya melihat di sana-sana itu paling tidak ada kantor. Dan kita punya kantor kan rumah kita sendiri gitu loh. Jadi turun dewek ngono piandilin dewek lah seseorang NU. Nggih. Niku sejak periode Pak Rul yang kedua saya berpikir, ya Allah ya. Zaman Yai Masudi itu orangnya luar biasa. Zaman Pak Haji Maskur orangnya luar biasa. Kayak jaluk itu. Insya Allah untuk itu. Tapi sama kenapa kok sambil? Jenengan terpilih sebagai ketua tahun berapa Pak ya? 2018 ya? 19 ya? 19. Koreksi lagi lah kalau salah. Okay. 19 ya? 2019. Seingat saya seperti itu, tapi saya pun diangkatnya lupa Pak. Saya setelah dinobatkan menjadi Tanfid itu, saya tidak bisa berpikir apa yang saya kerjakan. Lagi-lagi di sini di benak, kapan ada kantor? Aku di dalam periode kami ini Pak, bisa mendapatkan kantor, merasa bangga. Oke, kita bicara kantor ini, kita lebih mengerucut. Kira-kira sampai dengan saat ini progres pencapaian untuk mewujudkan itu? Ini ibarat orang makan ya Pak, ibarat orang makan ini ya, sudah di depan saya. Tapi begitu mau saya antar untuk ke mulut, jadi ambil orang. Jadi sudah ada. Iya, karena akatan yang dulu dengan kenyataan masih belum inilah, masih belum. Dan ini sudah florkan semua di pengurus KNU-an, baik lembaga maupun Banom, semuanya tidak merespon karena ya kayak gitu lakunya. Jadi masih anak-anak muda ini berpikirnya saya katakan hebat Pak. Berpikirnya bukan untuk 1 tahun 2 tahun, untuk 20 tahun yang akan datang. Cara berpikirnya anak-anak muda. Daripada di situ beli yang sekian mahalnya, lebih baik cari yang lain. Kok kita punya uang di tempat yang lebih strategis lah. Karena sekarang itu kantor itu tidak hanya sekedar kantor saja. Benar. Untuk berfungsi lain-lain Pak. Dan ada masuk income lah, maksudnya ada tidak hanya sekedar secara umum memang harus punya. Jadi bayangan kula niku ngoten. Dadi niku setelah kula florkan kepada semua pengurus, itu saya simpulkannya kayak gitu. Mau kita ini duit gitu iku sing wis ana iku, luwih apik gitu njaba. Lebih lebar, lebih strategis, dan kita itu buat kantor bukan untuk kantor NU, untuk semuanya. Kantor bersama. NU dan begitu. Kurang lebih begitu Pak. Jadi saya ini merasa kecewa. Saat ini saya merasa kecewa. Saya ini
sebagai kekuatan fit tidak bermakna dalam arti kan. Karena yang saya harapkan itu belum goal. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang saya disadarkan dengan hati saya bahwa cita-cita itu tidak sebetulnya sekarang harus tercapai. Jadi membutuhkan waktu dan membutuhkan perjuangan. Mungkin perjuangan kurang cosean. Tidak harus sekarang kita menginginkannya, sekarang juga kita mendapatkan. Jadi sekarang saya fokus kepada kegiatan-kegiatan di organisasi. Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak. Program-program kerja yang saat ini sedang yang berjalan maupun yang akan berjalan, apa saja di program? Yang sudah berjalan Pak, alhamdulillah saya ada temu rutinitas dengan khusus Tanfid. 1 bulan sekali dan kita tempatkan berpindah-pindah. Yang penting ada di ruang lingkup PNO-an, di musolat yang ruang lingkup ada notabene NU nah. Seperti di Pak Kholik, seperti di Pak Katasrin, di Pak Cimona. Sudah pertemuan sudah 2-3 kali. Untuk komunikasi intens dan membahas apa-apa yang perlu kita bahas, itu program cara dekat atau cara menengah, itu yang perlu kita programkan, apa saja yang penting. Nah, itu nanti kita berikan kita ngundang, kita ketemu dengan pengurus lengkap dan Vidya dan Surya, baru kita keluarkan ya. Dengan departemen. Iya, alhamdulillah bisa membuahkan di antara niki termasuk insyaallah di bulan Ramadan ini Tanfid ini saya ajak bersama-sama untuk meramut karena ini amanat Pak. Langgar di Pak Katasrin itu kan amanat NU, NU ya. Langgar di Ngatasrin Pak Kholik itu kan diamanatkan kepada NU. Sehingga NU saya libatkan untuk bulan Ramadan. Jadi imam tarawih. Jadi alhamdulillah di situ ada Pak Kholik selaku mewakili almarhum Pak Tuhan, ada Pak Samsudin, ada Pak Toha, ada saya. Jadi kita bagi-bagi lah. Bergilir ya, itu di bulan Ramadan. Nah, setelah itu alhamdulillah Lailatul Ijtima ini sudah kita sepakati bersama baik dari Tanfid maupun dari Surya 3 bulan sekali kita adakan. Dan melibatkan segenap lapisan masyarakat NU, warga NU. Ini untuk kita selaku partnernya, selaku kita yang di depan, kita ini amalan-amalan yang baik. Ini yang belum berhasil ini bagaimana masyarakat ini bisa antusias ikut mengikuti kegiatan kita, itu yang belum. Jadi tentu kita perjuangkan jalan apa yang perlu kita tempuh nanti. Pokoknya kita usahakan Lailatul Ijtima ini lebih semarak lagi. Jadi biar NU yang ada di tindakan ini kan NU yang super. Jadi dari MWC sendiri mengatakan bahwa NU yang ada di tindakan ini kompleks. Maksudnya kompleks itu semua dianggap kegiatannya itu kompleks banget karena ya ini yang menggondol, yang membuat nama harum di MWC ini kan mau nggak mau. Salah satunya kemarin keberhasilan terkait dengan Kartanu. Laki-laki tindakan. Paling besar satu MWC. Jadi dari ranting Salokuro ini menggabendakan ini luar biasa. Memang luar biasa. Cuma satu kelemahannya. Kekompakan yang belum ada. Seperti dalam kegiatan. Ini mohon maaf, ini kekompakan di sekup pengurus atau tidak di tingkat kemasyarakatan. Artinya menggerakkan di masyarakat untuk mengajak mereka kegiatan jadi, itu belum. Tapi gini Pak, kan secara kultural semuanya kan NU gitu. Mungkin rangkulan secara strukturalnya yang makanya niki alhamdulillah ya Mujidan menemukan setelah di MWC ini mengadakan Jatman. Ya, Jatman ini kan katakanlah orang-orang yang mungkin istighosa ya. Jadi tindakan sudah terbentuk. Sudah ada kepengurusan Jatman. Nah ini yang Mujidan mengharapkan Lailatul Ijtima Jatman ini berjalan 1 bulan sekali. Seperti itu Jatman itu khususia ya? Nggih, khususia Pak. Karena itu adalah Toriko nggih, Toriko Sapandia. Jadi ini Yai Mujidan mengharapkan paling tidak masyarakat itu bisa berandil. Nah, makanya kemarin pada waktu itu mengumpulkan kepada semua lembaga dan semua panom dikumpulkan itu diajak kerjasama sampai menyentuh kepada anak ranting. Anak ranting terbentuk sekarang? Alhamdulillah, anak ranting sudah diundang kemarin dan sudah diberi paparan oleh Yai Mujidan bahwa
Dakan ini sudah ada Lailatul apa sudah ada teman. Ya, ini nanti dijak bekerja sama. Harapan yang diinginkan kemudian terbentuknya anak ranting itu seperti apa? Yang diharapkan anak ranting ini ya dirangkul, Pak. Usaha merangkul ketika dia sudah masuk di situ nanti bisa membuat pengaruh kepada Mengajak warganya. Jadi kita nggak serta merta langsung kita terjun sendiri, tidak. Jadi melalui prosedur-prosedur yang ada. Jadi Mujidan mengharapkan melalui dari anak ranting ini nanti hubungannya kan dengan warga ya. Nah ini lebih bagus. Karena yang kita alami dari Kartanumawan, dari Konkes saja. Konkes saja kayak gitu makanya Mujidan menyimpulkan bahwa melalui dari anak ranting, insya Allah kita menghubungi pada masyarakat. Tapi secara ini kalau dilihat ya, ini kalau kita melihat tolak ukurnya atau grafiknya melalui salah satunya kemarin Kartanu yang berhasil, kemudian saat ini yang NOCare yang laporan bulanannya luar biasa, ini saya kira secara amalia kemudian mereka untuk berkhidmat di NU sudah luar biasa. Tinggal itu tadi mungkin Trikin jenengan kan kemudian lewat anak ranting. Harapannya anak ranting ini bisa bekerja maksimal untuk merangkul mereka berkegiatan. Kesimpulannya Mujidan menginginkan bahwa anak ranting ini bisa berandil bersama-sama kita. Kemudian karena anak ranting kan nanti lebih dekat kepada masyarakat. Tadi kita ada hal yang berhubungan dengan masyarakat cukup memberitahu kepada anak ranting. Bisa sama lah bahasanya. Niki terkait dengan kita. Nah, sekarang niki barangkali tentunya NU tentunya ada juga banom-banomnya. Ya. Ini saya minta tanggapan terkait banom yang ada di Dadan. Kan kita tahu banyak badan otonom yang sudah terbentuk secara kepengurusan, bahkan yang di desa lain itu tidak ada, tindakan itu ada. Jadi contoh mawon ada yang desa lain seperti Ishari itu kan salah satu banom juga sekarang yang di desa lain juga ada, dan yang baru-baru juga sudah banyak. Ini tanggapan jenengan terkait dengan banom. Saya merasa bangga, Mas. Berarti saya tidak sendiri. Saya di Tanfit ini walaupun pekerjaannya begitu padat dan pekerjaan dapat dikatakan ini pekerjaan di Tanfit ini adalah aku nggak meten-meteni, Pak. Tapi kalau di Tanfit ini kalau orang tidak kiat sudah ditinggal. Butuh tatak ya. Iya, kami butuh tatak itu harus ada kesadaran. Ini lebih penting, ini tanggung jawab, ini amanah dan sebagainya. Jadi kita sering mendahulukan organisasi daripada keluarga. Karena aku sendiri, Pak, seperti kemarin itu ada petugas ya tadi itu sertifikat tanah itu mendadak nelpon saya. Bahkan sudah ada acara dengan keluarga. Tapi aku ada acara, tinggal lah lain hari bisa menerima. Jadi saya sering toleransi keluarga. Alhamdulillah keluarga saya sangat menyupport, baik anak kami, istri kami menyupport. Tahu bahwa saya ini mempunyai tugas yang sebenarnya ini. Jadi bahasanya dia enggak demo lah, monggo lah. Ketika ada acara event di kekeluargaan kok umpama saya enggak ikut di situ ya sudah jalan gitu aja. Jadi bisa memaklumi. Itu yang saya terima kasih. Yang nomor 2, memang saya tindakan ini jadi ketua Tanfit ini merasa bangga sekali, Mas. Dari semua banom sudah seakan-akan sudah dewasa. Jadi merasa tahu bahwa aku di sini kerja, di sini kerja. Jadi bahasanya enggak iri, enggak ingin enggak terus-menerus kemudian minta petunjuk ya. Iya. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih. Umpama ini semuanya dihandle oleh NU. Wah, rontok. Mungkin ya Allah alam. Jadi saya berterima kasih dan merasa bangga. Anak-anak muda yang ada di Dadan ini semua luar biasa. Baik di Ansornya, di Bansernya, di PBNU, Pagar Nusa, bahkan di Banom, Ishari, buat bisa terangkul baik, apalagi pemimpinan baru, anak muda. Karena dulu saya sudah sering kali, saya pada waktu masih ada di Ishari, saya sering kali menggambar-gambarkan, ayo reformasi, ini sudah masanya anak muda. Alhamdulillah terrealisasi. Dan Pak Robi yang menjadi ketua. Saya mendukung sepenuhnya, Mas. Cuma saya nggak bisa ikut andil di situ, walaupun saya di situ pernah anggota, tapi karena kesibukan kami, selalu saya support. Monggo, ayo monggo. Insya Allah kalau ada kesempatan aku bisa. Kalau kesempatan mohon maaf.
Selalu Pak Rodin itu ada apa-apa mesti ngundang kula. Tapi ketika aku ada event yang lain, bukan saya ini beling enggak, karena ada hal yang lain penting. Oke. Ada kemudian skala Oke, prioritas saya yang bangga berbeda. sekali Pak, dan keharuman yang ada di Disendakan ini organisasi karena semuanya berjalan masing-masing. Semua sudah dewasa. Fatayatnya juga. Watayatnya luar biasa. Nggih, muslimatnya sudah luar biasa. Dan kemarin saya mendapat teguran dari masyarakat, Pak, tolong kegiatan yang ada di muslimat maupun yang ada di fatayat, ketika ada muadzin, mohon dihentikan. Jangan mengedepankan sunnah, meninggalkan wajib. Membelakangkan wajib. Artinya, ketika ada adzan sama sholat, tunggulah dulu. Speaker yang muni dimatikan, maksudnya menunggu mulai adzan sampai sholat saya paling suwe 15 menit kasetrum kok bingkong lambe ini. Sampai kayak gitu, Pak. Alhamdulillah langsung saya menuhi wujud dari kepedulian masyarakat. Nggih. Alhamdulillah. Masyarakat ini sebetulnya antusiasnya luar biasa Mas ya, tidak keagamaan. Cuma dia nggak bisa andil di sana, mungkin banyak kesibukan yang lain. Saya memaklumi. Jadi ini perlu kita giring untuk bersama-sama, itu masih jauh Pak. Cara menjalankan karena ya masyarakat banyak Pak. Dan kalau ITKT akidahnya memang jadi satu. Jangan katakan jadi satu harus ngalor-ngalor gitu-gitu, enggak. Beraneka ragam Pak. Karena orang itu mempunyai kesempatan dan orang itu mempunyai kesibukan. Jadi aku sendiri maklum. Di organisasi kami sendiri di kepengurusan harian mawon, dulu pada masa saya jadi ketua baru-baru nggak datang, saya tetap mangkal. Iki amanat loh, usung ini. Tapi sekarang saya menyadari karena nggak tahu Pak, gerang ngelungnya orang lain, nggak tahu kesibukan orang lain. Yang penting ada izin Pak, ngapunten nggak bisa. Itu sudah merupakan penghormatan bagi kami. Ya. Jadi dan alhamdulillah sekarang NU sudah selesai di abad pertama, sekarang menjadi di abad kedua. Barangkali khususnya ini yang di Dagan. Kalau bahasa anak muda sekarang itu resolusi lah. Resolusi di abad kedua NU. Jadi apa ya? Resolusi itu semacam harapan, keinginan dan sebagainya seperti itu. Tentunya dari pengurus NU Ranting Dagan, baik untuk pengurusnya maupun untuk warga NU secara umum. Seperti apa? Saya mempunyai bayangan Mas, bahwa NU yang ada di Desa Dagan ini bisa menjalankan amalia NU bersama-sama. Seperti misal, di NU ini kita menjalankan apa ya? Kita menjalankan puasa Ramadan ya. Di situ kan ada aturan puasa Ramadan. Semuanya itu kita sekup kepada kemasjidan. Tapi masjid harus kita tata yang baik, kita kelola yang baik dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga masyarakat itu ada rasa kepercayaan kepada kemasjidan. Misalnya yang sering terjadi hari-hari ini kan biasanya kalau puasa itu kan belum bisa mengatur waktu, yang waktu ini jadi istiqomah seperti yang ada di masjid-masjid yang lain. Katakanlah kalau Banyubang, Blori, Takeran ini 15 menit sebelum mancing ada korek. Setelah 5 menit dengan waktu mancing ada tarhim. Ini sudah budaya. Senggot, pantenan dan sebagainya. Cuma Dagan sendiri yang belum bisa, hanya kiroah sepotong-potong langsung adzan. Ini menjadi kritikan. Ini juga menjadi event bagi kami, Pak. Berarti NU iya. NU ini jos kok ngono ya? TMNU. Nggih. Nggih, ngoten niku. Kok ngono ya? Ini. Jadi yang nomor 2, Pak. Saya ingin NU ini kita wujudkan NU yang berkesamaan, bersama-sama. Artinya kayak gini. Ya masyarakat kita kan ya banyak beraneka ragam ya, bahkan orang-orang yang alim yang ada di Desa Dagan ini ya banyak Pak. Kami ingin di NU yang notabene-nya adalah orang-orang yang alim ini semua bisa bersama-sama. Ini kan belum bisa kita tata untuk bersama-sama. Seperti misal ada orang yang berpengaruh, di kawasan itu. Tapi kita bersama, ayo dong di NU bersama-sama NU. Belum bisa.
Ini seperti itu. ya. Semuanya baik di kalangan kepengurusan, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bareng-bareng kemudian meramut NU ini secara jamaah dan jamiyahnya dari struktur maupun kulturnya bisa berjalan sehingga nanti penataan organisasi bisa berjalan. Yang paling terakhir di benak kami selaku seorang tanfid pengurus NU Ranting Dagan, saya mengharapkan anak-anak yang ada di bawah usia saya, kami harap ada kesemangatan juang dan bagaimana ya ketika nanti terjun atau ketika nanti terpilih menjadi pengurus Tanfidiyah, ini sudah ibarat orang sudah lihai. Ini harapan kami, betul-betul harapan kami. Jadi kaderisasi ini betul-betul tersusun. Kaderisasi ini betul-betul ada. Katakanlah kami ini adalah orang yang untuk mengisi kekosongan lah. Kan segala-galanya ya tadi Pak. Dari pemikirannya, dari keilmuannya, jangkauannya masih pendek. Dan bukan karena anak-anak muda ini saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa seperti ini saya. Bukan karena anak-anak yang muda semua menyupport. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi selama saya menjadi tanfid ini betul-betul didukung dan didorong, bukan hanya didorong saja, diatur. Saya berterima kasih sampai seperti ini. Karena bukan dari mereka anak muda, saya nggak bisa berkata. Jadi sekali lagi kami ucapkan kepada anak muda, dan saya mohon mudah-mudahan setelah periode kami ini ada orang yang lebih hebat dan bisa mengatur ke-NU-an yang ada di Dagan ini sesuai dengan nama Dagan khusus wong NU tok dan sesuai dengan roda organisasi. Ini harapan kami. Jadi karena memang kalau sependek pengetahuan saya, jadi legacy seorang pemimpin adalah meninggalkan kepemimpinan setelahnya itu lebih bagus. Ini harapan kami. Terima kasih Bapak atas ngobrol-ngobrolnya. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya dan insya Allah seluruh Banom masyarakat juga akan mensupport dari program NU ke depan. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan sahabat-sahabat segenap pemirsa, kita sampai di penghujung. Alhamdulillah tadi sudah banyak kita berbincang-bincang. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita gali, akan tetapi karena kesibukan beliau ini kita tidak mau. Insya Allah lah nanti di lain waktu kita akan sambung lagi kalau ada hal-hal yang perlu kita perdalam, dan mudah-mudahan beliau beserta kepengurusan NU Ranting Dagan bisa tetap istiqomah untuk meramut umat dan juga membimbing para banom-banom. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan saya awal hingga akhir sudah barang tentu banyak kesalahan. Oh ya, jangan lupa untuk tetap like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share ke media sosial kalian masing-masing, ke grup-grup WA kalian tentunya, ke grup-grup Facebook kalian, agar menjadi kesemangatan tersendiri bagi kami untuk terus mengembangkan channel YouTube sebagai media syiar kami. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.